Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya ada sebuah penyakit ya yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin dan muslimah. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit an-nifaq, penyakit kemunafikan. Ketahuilah bahwasanya penyakit kemunafikan ini sangat berbahaya karena dia mampu untuk menggerogoti dan merusak akidah seseorang, mampu menggerogoti dan merusak ibadah seseorang, mampu merusak dan menggerogoti muamalah seseorang, sehingga orang yang memiliki penyakit nifaq pada dirinya maka seringkali hidupnya penuh dengan rekayasa dan sandiwara, hidupnya penuh dengan standar ganda dan bermuka dua. Maka oleh karena itu, orang yang di hatinya atau di dalam dirinya terdapat penyakit kemunafikan, maka seringkali kehidupannya penuh dengan tipu daya dan juga kedustaan. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, yaitu orang-orang munafik, terdapat penyakit, yaitu penyakit kemunafikan, dan Allah terus akan tambahkan penyakit tersebut. Maka oleh karena itu umatal Islam, kita hendaklah waspada dan harus berhati-hati dari penyakit kemunafikan ini karena ia sangat berbahaya umatal Islam. Maka oleh karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasanya innan nifaqa la yakhafuhu illa al-mu'min wa la ya'manu bihi wa la ya'manuhu illa al-munafiq. Bahwasanya kemunafikan tersebut tidaklah merasa dikhawatirkan, tidak ada orang yang mengkhawatirkan penyakit kemunafikan tersebut kecuali hanya orang-orang yang betul-betul beriman, dan tidak ada orang yang nyaman dengan penyakit tersebut, dengan sifat kemunafikan tersebut, melainkan orang-orang munafik. Ummatal Islam, maka hendaklah kita khawatir, merasa takut tertimpa dengan penyakit kemunafikan tersebut. Apalagi di zaman saat ini, di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja, banyak orang-orang munafik di zaman tersebut. Bahkan yaitu Hudzaifah bin Yaman diberikan oleh Nabi catatan nama-nama orang-orang munafik sampai 40-an nama-nama mereka yang dititipkan kepada Hudzaifah bin Yaman saat itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-mubashshir bil jannah, orang yang sudah diberikan kabar gembira pasti masuk surga. Namun apa yang terjadi saat itu? Umar merasa khawatir, sampai mak datang kepada Hudzaifah bin Yaman dan ia mengatakan, as'aluka billah hal sammani nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, demi Allah, apakah ada namaku di catatan deretan orang-orang munafik tersebut? Subhanallah, Umar bin Khattab saja masih merasa khawatir dari penyakit kemunafikan tersebut. Lantas bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, zaman serba fitnah, fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. Maka hendaklah kita waspada, hendaklah kita khawatir dari sifat atau penyakit kemunafikan tersebut. Ummatal Islam, an-nifaq atau kemunafikan itu ada dua macam. Pertama, an-nifaqul akbar, yaitu kemunafikan besar, yang mana kita kenal dengan an-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keimanan dan juga keyakinan. Maka tentu an-nifaqul akbar ini sangat berbahaya, bahkan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, wal iyadu billah. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki penyakit an-nifaqul akbar ini, secara zahirnya dia menampakkan keimanan, tetapi hakikatnya padahal mereka menyembunyikan kekufurannya. Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hakikatnya mereka sama sekali tidaklah beriman. Maka inilah an-nifaqul akbar atau an-nifaqul i'tiqadi, yaitu izharul iman wa ikhfa'ul kufri. Pura-pura menampakkan keimanan, pada hakikatnya mereka di hatinya menyembunyikan yang namanya kekufuran. Maka balasannya, kata Allah, yaitu nanti
nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, paling dasar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 145. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tersebut nanti akan berada di kerak atau di panggangan neraka yang paling dasar, yang paling bawah, dan tidak ada sedikit pun engkau menemukan bagi mereka pertolongan. Umat al-Islam, maka waspadalah daripada sifat atau daripada penyakit kemunafikan. Kemudian yang kedua ada namanya an-nifaqul asghar. Kemunafikan kecil maksudnya apa? Yang kita kenal dengan an-nifaqul amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amal perbuatan seseorang. Dan orang-orang yang melakukan kemunafikan berkaitan dengan amal-amal perbuatan, maka Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri dan indikasinya, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3, kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari, bahwasanya ciri mereka ada 3. Pertama, apabila ia berkata ia selalu dusta, selalu berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji ia selalu dusta, mengingkari janjinya. Dan yang ketiga, apabila ia diberikan amanah, diberikan kepercayaan, ia selalu mengkhianati amanah kepercayaan tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'atun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 ciri-ciri yang mana siapa terdapat 4 ini pada dirinya, kata Nabi, maka dia bisa dikatakan orang munafik tulen atau munafik sejati. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatan minan nifaqi hatta yada'ha. Dan barang siapa yang di antara 4 ini ada salah satu ada pada dirinya, maka dia termasuk memiliki salah satu dari sifat kemunafikan sampai betul-betul ia meninggalkannya. Apa 4 tersebut? Maka Nabi mengatakan idza tumina khana, apabila ia diberikan kepercayaan atau amanah, maka seringkali ia mengkhianatinya. Dan yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia selalu berdusta. Dan yang ketiga, wa idza ahada ghadara, apabila ia berjanji ia selalu lari ingkar dari janjinya. Dan yang keempat, yaitu wa idza khasama fajara, dan apabila ia berselisih, terjadi perselisihan, ia serta-merta menampakkan kemaksiatan dan kezaliman yang sangat besar, yang meluas. Muttafaqun alaih. Ummat al-Islam, maka inilah ciri-ciri an-nifaqul asghar, an-nifaqul amali, yaitu orang-orang yang di dalam perbuatan amalnya itu seringkali melakukan kedustaan dan juga kezaliman. Ummat al-Islam, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 ciri-ciri tanda-tanda orang-orang munafik di dalam ibadah salat. Ketahuilah umat al-Islam bahwasanya orang-orang munafik tersebut berat bagi mereka untuk melaksanakan solat. Semua solat 5 waktu tersebut berat bagi mereka, baik itu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5-limanya hakikatnya berat bagi mereka. Namun Nabi menjelaskan bahwasanya di antara 5 ini ada 2 waktu solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqi salatul isya wa salatus subhi, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Nabi pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah yaitu salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan pahala yang sangat besar di antara salat isya dan salat subuh tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merayap atau merangkak. Ummat al-Islam, dan di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 ciri-ciri orang munafik khususnya di dalam ibadah salat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya kata Allah, orang-orang munafik tersebut di dalam kehidupannya seringkali menipu dayakan Allah, berpura-pura alim soleh,
ya rajin di hadapan manusia, dia menipu dayakan Allah, maka Allah mengatakan wa huwa khadi'uhum, nanti Allah juga akan menipu dayakan mereka kelak di akhirat. Yakni ketika orang-orang menuju ke sirat, untuk melewati sirat semuanya diberikan cahaya, namun setelah sampai di sirat, ya untuk melewati sirat tersebut tiba-tiba cahaya orang-orang munafik ini padam, dan disitulah mereka ketahuan bahwasanya ternyata selama ini, selama ibadah di muka bumi ini, mereka hanya berpura-pura dan bermuka dua, hanya sebatas mencari simpati manusia saja, ya. Maka Allah akan menipu dayakan mereka kelak di akhirat. Dan Allah menyebutkan 3 ciri-ciri orang munafik di dalam ibadah salat. Yang pertama kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka hendak berdiri ingin melaksanakan salat, maka mereka melaksanakannya dengan penuh kemalasan, dengan malas sekali, ya, dengan tidak memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya, ya, tidak memperhatikan bacaannya, ya, tidak memperhatikan, ya, gerakan-gerakan salatnya dan seterusnya, lalai dari salatnya. Maka inilah orang-orang munafik yang mana dia tidak mempercayai dengan adanya hari akhir, ya, tidak meyakini dengan adanya kewajiban rukun Islam, yaitu, ya, yang kedua yaitu ibadah salat dan seterusnya. Maka ini orang-orang munafik, ya, bahkan takbirnya saja kadang asal-asalan, rukuknya asal-asalan, ya, sujudnya asal-asalan, tidak serius, ya, karena malasnya mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Mereka selalu menunda-nunda waktu salat, ya. Maka ini tentu ciri-ciri orang-orang munafik di dalam ibadah salatnya, yaitu apabila mereka ingin hendak salat, mereka betul-betul salat dengan kemalasan, kelalaian. Umatul Islam. Kemudian yang kedua ciri mereka di dalam ibadah salat adalah yaitu yura'unan nasa. Mereka salat sebatas hanya ingin riya. Ya, niatnya bukan karena Allah, tapi hanya sebatas supaya dilihat oleh orang, supaya didengar bahwa dia orang yang alim, orang yang, ya, rajin, ya, untuk ibadah dan seterusnya. Maka oleh karena itu, ya, disebutkan di dalam tafsir itu Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwasanya Qatadah pernah mengatakan, wallahi laulan nas ma sallal munafiqun. Qatadah pernah mengatakan, demi Allah, sekiranya bukan karena dilihat oleh manusia, maka orang-orang munafik tersebut tidak mau salat, karena mereka salat niatnya hanya sebatas riya, ingin dipuji, ingin disanjung, dan ingin dilihat oleh orang lain. Umatul Islam, ya. Maka oleh karena itu, ya, riya ini penyakit dan juga sifat yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sampai-sampai, ya, Nabi pernah bersabda, ya, dari Mahmud bin Labid, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna akhwata ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan kepada kalian adalah yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ar-riya, yaitu riya, beribadah semata-mata agar supaya dilihat oleh manusia. Maka inilah, ya, ciri orang-orang munafik dalam ibadah salatnya. Yang kedua adalah selalu riya, ya, supaya ingin dilihat oleh orang lain. Umatul Islam. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, man samma'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi, muttafaqun alaih. Barang siapa yang beribadah semata-mata agar niatnya sum'ah, maka kelak di akhirat Allah akan tunjukkan di hadapan orang lain bahwasanya selama ini dia sum'ah. Dan barang siapa yang beribadah semata-mata riya, Allah pun akan tunjukkan di akhirat bahwa dia semata-mata selama ini ia beribadah hanya semata-mata karena ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, umatul Islam, ciri, ya, orang-orang yang munafik di dalam ibadah salatnya adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kecuali melainkan hanya sedikit. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya orang munafik tersebut, ya, tidak khusyuk di dalam salatnya, ya, dan tidak tahu apa yang ia ucapkan, lalai dan lupa, ya, dan terburu-buru, ya, tidak ada tumakninahnya. Maka inilah, ya, ciri-ciri orang-orang munafik di dalam ibadah salat, yaitu dia tidak mau berzikir kecuali hanya sedikit, ya, bacaannya terburu-buru, ya, takbiratul ihramnya terburu-buru, ya, dan suka mengundur-mundur waktu salat dan seterusnya. Ya, maka oleh karena itu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, ya, yajlisu yarqabu syams, ya, yajlisu yarqabu syams,
hatta idza kanat ya baina qarna syaitan qama fanaqaraha arba'an wa la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan ya dari Anas bin Malik bahwasanya itulah ciri-ciri salat orang munafik, itulah ciri-ciri salat orang munafik, itulah ciri-ciri salatnya orang munafik, yang mana mereka duduk-duduk ya sampai menunggu matahari ya hampir tenggelam dan sampai pada waktu di mana ya antara sore hari dan antara maghrib, yaitu diibaratkan baina qarna syaitan, ya, yaitu antara dua tanduk syaitan. Tiba-tiba mereka berdiri dan mereka melakukan salat asar dengan terburu-buru, ibaratnya seperti burung atau ayam yang mematok makanannya terlalu terburu-buru, ya, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Maka itulah ciri-ciri salatnya orang-orang yang munafik, selalu menunda-nunda waktu salat dan juga terburu-buru di dalam ibadah salatnya. Umat al-Islam, maka oleh karena itu inilah 3 ciri ya yaitu orang-orang munafik di dalam ibadah salat. Ya, mudah-mudahan ya kita betul-betul memperhatikan 3 hal tersebut agar kita tidak terjerumus ya di dalam ciri-ciri orang-orang munafik di dalam ibadah salat. Maka oleh karena itu Allah mengatakan di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Apa sebab? Ya, alladzina hum an salatihim sahun, dia selalu lalai di dalam ibadah salatnya, tidak memperhatikan rukun dan syaratnya, selalu mengundur-mundur waktu salatnya. Ya, sahun, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, selalu riya di dalam salatnya, wa yamna'una al-ma'un, ya, wa yamna'una al-ma'un, selalu mencegah orang-orang untuk berinfak, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang lain. Umat al-Islam, maka mudah-mudahan ya kita hendaklah memperhatikan ya hal tersebut, jangan sampai kita memiliki ya sifat atau penyakit kemunafikan. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan, mengokohkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang sejati, yang betul-betul terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.